Satu hal yang tidak bisa kita tolak, kita harus mau menerima, dan itu berlaku bagi semua orang, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, semuanya diberikan satu hal ini. Hal tersebut yaitu waktu. Setiap orang sama diberikan waktu 24 jam dalam satu hari. Yang membedakan adalah batasan waktu yang kita peroleh atau biasa disebut umur. Umur atau batasan waktu setiap orang berbeda, dan ini juga merupakan sebuah misteri yang hanya diketahui oleh Sang Pencipta waktu. Hal kedua yang membedakan adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan waktu dengan baik, karena setiap orang pasti punya kegiatan dan kesibukan masing-masing. Dan hal tersebut membuat masing-masing orang mempunyai cara sendiri-sendiri untuk menggunakan waktunya. Hal inilah yang akan kita bahas kali ini. Sebelumnya, saya akan membawa kamu untuk berandai-andai terlebih dahulu. Begini, seandainya kamu tahu di umur berapa kamu akan meninggal, pertanyaannya adalah bagaimana cara kamu menggunakan sisa waktu yang kamu punya? Apa saja yang akan kamu kerjakan? Mungkin kamu akan menjawab bahwa kamu akan dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin menggunakan setiap detik waktu yang tersisa. Apabila itu jawabanmu, berarti secara tidak langsung kamu mengakui bahwa selama ini kamu masih belum efektif, belum maksimal dalam menggunakan waktu kamu. Terus kamu tanya lagi, bagaimana sih caranya menggunakan waktu seefektif mungkin? Nah, di sini saya tidak akan menerangkan bagaimana cara kita menggunakan waktu secara efektif. Kamu bisa masuk kolom pencarian, di situ banyak konten-konten edukasi yang membahas masalah itu. Atau mungkin di kesempatan lain saya akan membahasnya. Tapi kali ini yang ingin saya pertajam di sini adalah bagaimana kamu bisa merubah pola pikir kamu tentang waktu, merubah apa yang ada dalam kepalamu sehingga kamu sadar bahwa waktu itu sebegitu berharganya sampai-sampai tidak ada suatu apapun yang mampu sebagai pembandingnya. Mulai sekarang, rubah pola pikir kamu. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Kamu bukan makhluk abadi. Kamu nggak akan hidup selamanya. Kamu itu pasti akan mati. Di tempat kita tinggal sekarang, Indonesia, kamu lahir, dibesarkan orang tuamu sampai umur 7 tahun, kamu masuk SD. Butuh waktu 6 tahun pendidikan di SD. Berarti lulus SD kamu umur 13 tahun. Kemudian lanjut di SMP, butuh waktu pendidikan 3 tahun. Lulus di umur 16 tahun. Lanjut lagi SMA, butuh waktu pendidikan 3 tahun. Lulus di umur 19 tahun. Ini kan yang hampir semua orang di lingkungan kita mengalami. Dari ujung Papua sampai ujung Aceh, saya rasa hampir sama semua. Butuh 12 tahun secara normal untuk lulus sampai dengan tingkatan SMA. Saya sebut ini untuk selanjutnya sebagai pendidikan dasar. Lulusan SMA pada umumnya usia 19 tahun. Apakah dengan umur 19 tahun sudah benar-benar matang dalam berpikir? Apakah umur segitu sudah mempunyai pemikiran tentang bagaimana sih kehidupan ideal itu? Kamu waktu umur 19 tahun punya nggak pemikiran seperti itu? Tentu ini akan menjadi PR bagi kita semua untuk memberikan edukasi dan membangkitkan kedewasaan dalam berpikir bagi generasi muda yang ada di sekitar kita. Cukupkah pengetahuan yang kamu serap selama 12 tahun pendidikan dasar sebagai bekal dihadapkan dengan bermacam-macam situasi dan masalah di mana nantinya kamu akan menemui banyak hal yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolahan? Itu salah satu yang menjadi alasan sebagian orang melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah dengan harapan dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan yang tidak didapatkan di pendidikan dasar. Selain itu juga dapat mematangkan pola pikir dan kedewasaan,
serta kemandirian pribadi. Akan tetapi tidak semua golongan dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Pada umumnya, setelah menjalani 12 tahun masa sekolah SD sampai dengan SMA, dengan segala macam materi yang diajarkan dan dengan kurikulum yang ditentukan, seharusnya bisa menghasilkan manusia-manusia yang mempunyai pola pikir produktif. Di antaranya yaitu pola pikir yang secara sadar menghargai waktu dan mampu menyusun ataupun mengelola masa depannya untuk produktivitas menuju kehidupan ideal yang diinginkan. Kembali lagi ke waktu. Menurut data WHO, Badan Kesehatan Dunia, di tahun 2023, rata-rata manusia meninggal di dunia pada umur 72 tahun. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, di tahun yang sama, manusia Indonesia rata-rata meninggal pada umur 70 tahun. Tentu ini tidak bisa menjadi acuan kita, karena kembali lagi, umur adalah sebuah misteri abadi. Kemampuan manusia ini grafiknya seperti gunung. Jadi dari bawah, kemudian naik ke atas, kemudian turun lagi. Artinya, manusia ini dari lahir seiring umurnya bertambah, kemampuannya pun meningkat terus. Kemudian di pertengahan umurnya, kemampuannya akan semakin menurun. Oleh karena itu, kamu harus punya target. Di umur berapa kamu harus mencapai targetmu, impianmu. Di umur berapa kamu harus berhenti dan menikmati sisa-sisa waktumu. Pertanyaan yang lain lagi adalah terkait dengan waktu. Pada saat kamu nonton video ini, umur kamu berapa? Tinggal dikurangi saja 70 tahun umur rata-rata orang Indonesia. Dikurangi umur kamu sekarang. Nanti ketemu sisa waktu yang kamu peroleh untuk mewujudkan impian kamu. Kalau kamu tidak mempunyai target yang harus kamu capai, kamu hanya mengikuti arus waktu yang terus berjalan, dan tidak ada usaha yang kamu kerjakan untuk mencapai tujuanmu, maka bukan tidak mungkin bila di umur yang sudah tua, kamu terpaksa harus terus bekerja keras. Ini kenapa saya mengajak kita semua untuk mengetahui dan menyadari bahwa waktu itu adalah sesuatu yang memang sangat-sangat begitu berharganya. Bersyukurlah bagi kamu yang masih muda-muda, karena kamu punya modal waktu yang lebih dibandingkan dengan umur di atas kamu. Kamu masih punya waktu yang panjang untuk berkarya, waktu yang panjang untuk bereksperimen. Jangan takut gagal, karena waktumu masih panjang. Upgrade terus diri kamu. Bangunlah dari tidur yang tanpa mimpi. Kemudian bagi kamu yang merasa sudah tidak muda lagi, gunakan sisa waktu yang ada semaksimal mungkin. Apabila kita sudah gak mampu kerja keras lagi, setidaknya kita masih mampu menyemangati generasi penerus kita. Berikan edukasi-edukasi positif. Berikan pengertian-pengertian yang mengarahkan kebaikan. Berikan pengertian bahwa kita tidak dapat kembali ke masa lalu untuk memperbaiki apa yang sudah kita kerjakan. Yang bisa kita kerjakan adalah menyadari bahwa apapun yang sedang kita kerjakan saat ini adalah masa lalu untuk masa depan. Sempatkanlah waktu sejenak untuk sekedar merenungkan tentang semua ini.